أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكونوا يا أولي الألباب وقال تعالى أيضا في آية أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرنا عليهم فقع عليه القوم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم حتى تقوم الساعة. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. إلى حضرة الكرام رئيس لقيمين هذا المسجد التقوى في قرية باتو حفظكم الله وإلى الأساتذة والأساتذة المستقيمين والمستقيمات لإقامة هذه الدعوة الرسالة التوحيد النبوية وإلى الحاضرين والحاضرات الجامعة لصلاة الصبح في هذا اليوم وهيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merupakan sebuah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah takdirkan saya bisa hadir di Masjid At-Taqwa Batu Malang, Jawa Timur. Setelah sejak hari Sabtu saya ke Bondowoso dan hari Ahad dan hari Senin ini saya berada di Malang. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita ada dalam berkah dan rahmat Allah selalu. Salawat dan salam selalu dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang telah mewariskan kepada kita risalah Islam. Dengan risalah ini kita bisa menapaki jalan hidup kita tanpa ada satu hal yang kita lakukan sedikit pun tidak. Dan tidak ada sesuatu pun yang kurang dari apa yang beliau wariskan. Karena apa yang beliau wariskan ini sudah cukup sempurna bagi kita untuk menapaki jalan kehidupan agar kita ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau sendiri, "Ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqarribukum ila Allah wa yudkhilukum jannata illa qad amartukum bih." Tidaklah aku tinggalkan satu urusan yang membuat kalian dekat dengan Allah dan memasukkan kalian ke dalam surga-Nya Allah. Mereka aku sudah memerintahkannya, sudah mencontohkan. Yang aku ikuti, yakini, laksanakan. Wa ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yub'idukum 'anillah wa yudkhilukum naran ila qad nahaytukum anhu. Dan tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun sepeninggalku untuk kalian yang membuat kalian jauh dari Allah, bahkan membuat kalian terjerumus ke dalam neraka Allah. Melainkan aku sudah melarangnya. Jauhi, tinggalkan. Itulah sempurna Bapak sekalian kepada Allah. Baik yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid At-Taqwa Batu, ya, hafizakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatidzah dan asatidzah, para tokoh, para sesepuh, para alim ulama dan ulama yang ada di sekitar Batu Masjid At-Taqwa ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbahagia sekali saya pagi hari ini bisa di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah tadi menjadi wasilah bagi kita untuk bisa bertemu dengan Allah tanpa hijab. Amin. Rasulullah SAW pernah berjalan bersama para sahabat di malam hari, ya, fi lailati badri.
Kemudian Rasulullah SAW melihat ke langit, melihat bulan purnama yang indah luar biasa. Rasulullah tersenyum melihatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Lima tabasamta ya Rasulullah?" Kenapa anda tersenyum Rasulullah? Bulan memang dari dulu seperti itu. Ya. Kalau ada dulu sumbang mungkin ada yang bersolat ya, ada yang bulan bisa ngomong gitu ya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian dan akan melihat Tuhan kalian tanpa hijab seperti kalian melihat bulan purnama ini. Ya. Dan barang siapa yang ingin wa may yurid ay yanzura rabbahu biduni hijabin falyahfiz hadhihi shalah. Dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa hijab, maka jagalah salat subuh berjamaah. Ya, jadi sholat subuh berjamaah ini merupakan tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab, dan itu dalam puncak kenikmatan surga. Ya. Bapak Ibu nikmati Allah, tema kita kali ini adalah tentang huru-hara akhir zaman, namun saya bingkai, saya kasih judul antara hin dan dukhan. Belakangan ini ramai dibicarakan tentang pembahasan ad-dukhan yang dikhawatirkan terjadi tahun depan atau di tahun 1441 Hijriah ini. Kenapa demikian? Dilalah memang ada satu hadis yang dikeluarkan, ditakhrij oleh seorang pentakhrij hadis Nu'aim bin Hammad di dalam kitabnya Al-Fitan. Namun hadis ini diperdebatkan kesahihannya. Beberapa ulama di tanah air kita menyebutkan hadis ini dhaif, bahkan hadisnya maudhu'. Ada yang mengatakan demikian. Namun kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, ternyata memang ada hadis-hadis yang hampir senada. Namun hadisnya jauh lebih sahih. Ada yang hasan, ada yang sahih. Sehingga bisa jadi memang masalah ini tidak menutup kemungkinan terjadi. Baik, saya bingkai dulu dalam satu format hadis Rasulullah SAW. Ketika para sahabat berbincang-bincang tentang kejadian hari kiamat, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah SAW mendengar perbincangan para sahabat ini. Wa kharaja anil ghurfah. Maka beliau keluar dari ruangan beliau dan bertanya kepada para sahabat. Sebentar, saya belum memperkenalkan diri ya. Mohon maaf tadi belum diperkenalkan. Nuhun sewu Bapak Ibu mati Allah. Nama saya Rahmat Baibuni, saya asli dari Bandung, Jawa Barat. Saya lahir di Bandung tahun 76, usia saya sudah 43 tahun. Saya lahir dari ibu orang Bandung, Sunda, dan ayah orang Bandung, tapi keturunan Padang. Kakek saya ada dari Padang, Bukit Tinggi, Sugepuan. Tapi walaupun saya ada darah Padang, saya tidak bisa bahasa Padang, Bapak. Yang saya bisa dari Padang cuma makan nasi Padang saja. Kemudian pendidikan SD di Cimahi Selatan, ya, Bandung, Jawa Barat. Tahun 88 saya keluar SMP 4 Cimahi. Keluar tahun 91, SMA 9 Bandung. Keluar tahun 94. Tadinya pengen masuk ke kedokteran, tapi tidak diterima di kedokteran, diterima di kimia, jurusan kimia IKIP ya. Sekarang UPI, Universitas padahal IKIP. Namun karena himmah saya lebih pada agama, apalagi memang sejak SMP kelas 3 saya sudah ikut pengajian di masjid, pengajian bahasa Arab, tafsir hadis, mustalah hadis dan sebagainya. Maka saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis. Ngambil tafsir hadis di Stay Al-Fatah Demak, Jawa Tengah. 98 saya kembali ke Jawa Barat dan ikut beberapa studi jarak jauh, studi terbuka bersama syekh-syekh dari Gaza University. Kemudian sempat ada panggilan S2 di Yaman, namun studi saya tidak bisa saya lanjutkan karena Yaman bergejolak dengan revolusinya gerakan Syiah Khautiyah dipimpin oleh Husain Badruddin Al-Khati. Sebetulnya tadinya beliau ini manhajnya itu Syiah Zaidiyah, artinya tidak terlalu ekstrim terhadap kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Namun karena ada intervensi dari pihak asing, terutama Amerika, maka berubah dan ada tekanan, dia hijrah menjadi Syiah Rafidah yang ekstrim, kemudian membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya
Hal ini membuat kami tidak bisa melanjutkan studi di sana. Itu barangkali Bapak Ibu. Dan saya sudah menikah dengan istri baru satu ya. Sudah 4. Saya baru satu istri. Anak saya sudah 6, harusnya 7. Saya menikah di usia 23 tahun. Yang pertama sudah kuliah tingkat 2. Yang kedua kuliah tingkat 1. Dan yang ketiga di Zahratul Quran, sedang menghafal Quran. Perempuan setingkat 3 SMP. Yang keempat kelima di Kitab Al-Fatih kelas Quruni 2. Dan yang keenam keguguran. Yang terakhir ini akhwat usia 9 bulan. Alhamdulillah ikut ke saya, tapi ada di hotel ya, ya ikut ke sini. Itu barangkali Bapak Ibu perkenalan saya. Dan aktivitas saya semula mengajar di sebuah SMA. Namun karena siar dakwah yang ternyata menuntut saya lebih banyak, saya disuruh memilih antara umat dan sekolah. Maka saya memilih umat Bapak Ibu. Sejak 2014 saya ceramah sampai hari ini. Takdirkan Allah takdirkan dari masjid ke masjid, dan sekarang saya di Masjid At-Taqwa dari 2014 Bapak Ibu. Sebab 2012 ikut bersama pemuda hijrah di Al-Latif, dan di sana ada Ustaz Hanan Ataki, ada Ustaz Efi Effendi. Di Al-Latif ini yang kita kenal sebagai Masjid Pemuda Hijrah atau Desif. Itu barangkali Bapak Ibu perkenalan dari saya ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kembali kepada hadis tadi. Ketika Rasulullah SAW keluar dari ruangannya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Mada tadakkarun?" Apa sih sebetulnya yang sedang kalian perbincangkan? Abu Zaifah bin Usaid mewakili para sahabat menjawab, "Nahnu natadakkaru sa'ah Rasulullah." Kami sedang membicarakan hari kiamat ya Rasulullah. Bilakah kiamat terjadi? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada beberapa versi hadis yang berbeda. Ada hadis Sahih Muslim yang digunakan oleh Ustaz Zulkifli Mabanali, guru saya sendiri. Dan kalau saya menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, bedanya, kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, dukhan terlebih dahulu yang disebutkan Rasulullah. Kalau yang saya gunakan ini hadis riwayat Imam Ahmad untuk mensinergikan antara hadis-hadis Rasulullah SAW ini dengan fakta-fakta empiris dari gejala alam di masa kita. Saya tidak bermaksud melakukan cocoklogi ya Bapak Ibu. Hanya orang-orang menyebut saya cocoklogi Bapak Ibu. Itu barangkali Bapak Ibu. Nah kemudian Rasulullah bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tara ashra ayatin." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda besar ini. Yang pertama adalah tatlu asyamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua ad-dukhan, tugatil ardi arba'ina yawman wa lailatan. La yastati'un nasa ay yukhallifu bainal laili wan nahar. Dukhan, kabut yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam, sehingga seseorang atau manusia tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, ad-dabbatul ard. Dabah atau binatang melata di muka bumi yang bisa berbicara, yang penuh dengan bulu, dia disebut tohamatun kabirah, binatang besar dipenuhi dengan bulu. Kalau Rasulullah menyebutnya berwarna hitam. Bulan Agustus 2017 ditemukan makhluk semacam ini di Filipina. Itu persis seperti yang Rasulullah sebutkan, cuma warnanya putih dan belum berbicara. Karena tidak diyakini kalau dia ini dabah yang dimaksudkan Rasulullah dalam 10 hadis ini. Dalam 10 tanda kiamat besar ini. Yang keempat adalah munculnya Dajjal. Yang kelima turunnya Nabi SAW. Yang keenam Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, kedelapan, kesembilan Thalathata khusufin, terbenamnya dataran bumi bagian barat, kemudian bagian timur. Yang kedelapan, yang kesembilan jazirah alam tenggelam. Dan yang terakhir an-nar takhruju min qari Aden tasyrun nas minal masjid ila maghrib. Api keluar dari lembah Aden, Yaman, menggiring manusia dari timur ke barat. Itu 10 tanda besar hari kiamat yang apabila salah satunya terjadi, maka yang lain datang beriringan. Saking dekatnya waktu kejadian. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau saya urutkan, bisa Bapak Ibu saksikan seperti ini urutannya. Terbitnya matahari dari barat, dan ini nampaknya yang disebut dengan hin. Di dalam tafsir Quran surah Al-An'am ayat 158 di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana dinukilkan oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah hadis serupa di mana Rasulullah SAW mengatakan, "La taqumu sa'atu hatta tara ashra ayatin."
Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda besarnya. Wa minha tatlu'u asy-syamsu min maghribiha. Wa idza tala'at min maghribiha wa ra'aha an-nas amanu ajma'u. Apabila matahari terbit dari barat, maka manusia melihatnya. Dan jika manusia melihatnya, berimanlah semua manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Rasulullah membaca surat Al-An'am ayat 158. Ya. Hal yanzuruna ila an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat bi imanin khairan. Qul intaziru innakum muntazirun. Rasulullah membaca ayat itu. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, saya coba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan sebuah pendekatan sains dalam arti bahwa bagaimana kita memahami hadis Rasulullah ini kalau tidak dengan fakta-fakta empiris hari ini. Sekali lagi saya tidak bermaksud melakukan cocoklogi Bapak Ibu selama apa yang ini diviralkan di Instagram ya tentang saya. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, ada satu buku yang saya baca terkait dengan peta bencana kataklizmi. Bencana kataklizmi adalah bencana global yang efeknya mendunia. Di mana ini dilakukan penelitiannya oleh 2 pakar cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama arkeologi dan kedua astronomi. Sehingga muncul analisa yang bersifat arkeoastronomi. Nah, mereka melakukan pemetaan tentang peta bencana demi bencana yang pernah terjadi di muka bumi. Nah, bencana disebutkan dalam bahasa Arab itu adalah al-fitan. Kita menerjemahkannya huru hara. Ya, kalau dikaitkan dengan akhir zaman, para ulama membingkai dalam kalimat an-nihayah fil fitan wal malahim. Ya. Baik, Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu bisa menyaksikan, terlihat Bapak Ibu, ada angka yang terjauh yang berhasil dicapai oleh para ahli arkeoastronomi ini adalah di angka 12.000 sebelum Masehi, di mana didapatkan satu fakta empiris bahwa di tahun ini terjadi polar shift, pergeseran kutub. Jadi bumi bergeser, utara bergeser, selatan bergeser. Hal ini mengakibatkan adanya terjadinya pembekuan di belahan bumi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dalam hitungan detik bumi itu membeku untuk belahan bumi tertentu karena kutubnya bergeser. Tadinya yang bukan kutub menjadi kutub, ya, baik kutub utara ataupun kutub selatan. Ditemukan salah satu seekor mamut gajah purbakala yang mati tiba-tiba. Ya, diyakini mati tiba-tiba karena saat itu di mulutnya masih ada rumput yang masih dikunyah dan di perutnya masih ada rumput yang belum dicerna. Ini menunjukkan kalau mamut ini mati dalam keadaan tiba-tiba. Nah, kemudian di interval angka 9.000 sampai 8.900 sebelum Masehi itu terjadi pemanasan global dan pencairan es di kutub utara Antartika. Ya, kemudian juga di tahun 5.310 sebelum Masehi terjadi efek pendinginan tiba-tiba pada periode Holocene, mengakibatkan punahnya manusia primitif versi arkeologis seperti Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, dan Mojokertensis dan sebagainya. Walaupun saya tidak meyakininya Bapak Ibu, karena manusia ini diciptakan dengan cara yang mulia. Ya, tidak ada satupun manusia yang lahir melalui proses evolusi Bapak Ibu. Nabi Adam itu bukan kera Bapak Ibu ya, tapi manusia pertama. Ya. Kalau memang manusia lahir dari proses evolusi panjang, kenapa kebun binatang masih penuh dengan kera sekarang? Kenapa di hutan masih banyak kera? Mereka gagal berevolusi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan mati Allah. Kemudian di interval tahun 3150 sebelum Masehi terjadi banjir bah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Prediksi pendekatan saya. Dan di tahun inilah usia Nabi Nuh 600 tahun. Karena banjir bah terjadi itu setelah Nabi Nuh berdakwah 120 tahun, hanya sedikit yang beriman. Dan Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai Nabi yang keempat atau Rasul yang pertama. Itu di usia 480 tahun. Silakan baca dalam kitab Qisasul Anbiya karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir atau Al-Bidayah wa Nihayah. Nabi Nuh ini Rasul yang pertama. Kenapa Rasul yang pertama? Karena di zaman Nabi Nuh lah manusia menyembah selain Allah. Penyembahan kepada selain Allah terjadi di zaman Nabi Nuh. Nabi Adam bukan Rasul, Nabi. Nabi Syekh, Nabi Idris itu masih Nabi, belum Rasul.
Karena di masa mereka manusia masih bertauhid, masih menyembah Allah. Nah, penyimpangan manusia dari tauhid kepada syirik ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di mana Bani Kabilah membuat patung Nabi Adam mirip dari ujung rambut sampai ujung kaki. Awalnya hanya untuk mengenang jasa Nabi Adam. Namun berganti generasi, berganti berubah menjadi pemujaan dan penyembahan. Muncul patung 5 orang soleh yang lain. Ada Wud, Suwa, Yabus, Ya'ub, dan Nathar. Ada di dalam Quran surat Nuh beberapa ayat terakhir. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yabusa wa la ya'uqa wa la nasra. 5 orang ini orang yang soleh, meninggal di waktu yang berdekatan dalam 1 bulan. Kabilah mereka merasa kehilangan, maka dibikinlah patung mereka. Setiap patung disimpan di tengah-tengah kabilah mereka. Awalnya hanya untuk mengenang jasa mereka, tapi berganti generasi berubah menjadi pemujaan. Maka Allah utuslah Nabi Nuh di usia 480 tahun sebagai Rasul yang pertama. 120 tahun dakwah, menyeru mereka kepada tauhid, menyembah kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan ini, hanya sedikit yang beriman. Maka terjadilah banjir bah yang memusnahkan semua manusia dan binatang di muka bumi, karena memang masih sedikit. Nah, yang selamat adalah yang ada di perahu Nabi Nuh tadi. Nah, ini diprediksi terjadi tahun 3150 sebelum Masehi. Bencana kataklizmik yang terakhir itu di angka 1650 sebelum Masehi. Terjadi climate change, perubahan iklim, dan berbagai macam bencana atau huru-hara. Nah, bencana inilah yang kemudian dijadikan sebagai penyebab adanya kehancuran peradaban kuno. Kata mereka, suku Aztec, suku Maya, suku Akadia, Babilonia, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita lihat peta ini, data angka-angka ini, dari angka pertama ke angka yang kedua, dari angka kedua ke bawah ke angka yang ketiga, dari angka yang ketiga loncat ke angka yang kelima, itu ada selisih yang hampir sama. Selisihnya berapa Bapak Ibu? 3.600 tahun, betul? Dari 12.600 ke angka 9.000 berapa Bapak Ibu? 3.600. Jadi terjadi setiap 3.600 tahun sekali. Betul Bapak Ibu? Berarti ada satu peristiwa yang tetap yang menjadi penyebab terjadinya bencana ini. Nah, ditemukan satu data Bapak Ibu, ternyata ada satu benda langit yang kemudian disebut dengan Nibiru. Konon benda langit inilah yang memiliki orbit yang bersentuhan dengan tata surya kita. Dan siklusnya setiap 3.660 tahun sekali. Nah, maka mereka, para ulama ini menduga kuat bahwa Nibiru inilah penyebab terjadinya bencana demi bencana di muka bumi. Nah, ini maksudnya pendekatan arkeoastronomi. Jadi adanya terjadi perubahan relief bumi dan peradaban manusia, dan bencana demi bencana yang merubahnya itu diakibatkan aktivitas benda langit. Nah, kalau kita ukurkan, hitungkan dengan angka ini Bapak Ibu. Tadi bencana terakhir angkanya 1650 sebelum Masehi. Nah, kalau kita tambahkan ke angka 3661, karena ini sebelum Masehi, berarti ke 0 dulu, baru ditambah 361. Nah, berarti 361 dibalik, dikurang 1650. Hasilnya berapa Bapak Ibu? Ya. Matematika kita sama ya? Versi kita, versi sekolah, bukan versi KPU ya? Salah ngomong, maaf betul-betul. Berapa Bapak Ibu? 2011-2012. Dari sini munculnya isu kiamat 2012. Ya. Suku Maya yang ternyata jauh lebih canggih daripada kita, tanpa teknologi, tanpa teleskop, tanpa matematika, astronomi dan sebagainya, ternyata mereka jauh lebih pintar ternyata. Mereka membuat sebuah kalender namanya kalender Yucatan, itu berhenti di 2012. Karena versi mereka setelah 2012 tidak ada hitungan lagi. Mereka blank, tidak punya penerawangan. Versi mereka akan terjadi bencana global yang membuat manusia masuk zaman baru. Itu 2012. Mama Loren pun sama. Mama Loren tidak mendapatkan penglihatan di tahun 2012, sehingga beliau memilih meninggal sebelum 2012. Sayangnya kita masih ada sekarang. Mama Loren salah estimasi, salah perhitungan. Coba kasih tahu supaya bangun kembali. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Pertanyaan saya, terjadikah peristiwa kataklizmik di tahun itu Bapak Ibu?
Ada terjadi? Pernah mendengar peristiwa sesuatu terjadi pada tahun 2011-2012? Nah, baik, ini saya perlihatkan satu peristiwa. Yang pertama di New York. Ini ada peristiwa yang luar biasa. Memang tidak sampai menimbulkan bencana, hanya menimbulkan gelombang pasang air laut. Namun ini dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk menghancurkan Jepang. Ya, kalau yang saya perlihatkan pertama ini yang terjadi di early Maret 2011, awal Maret 2011. Saat itu di New York sedang turun salju. Di pagi harinya orang-orang di kota New York ini mereka keluar dari gedung-gedung pencakar langit, gedung bertingkat. Mereka menyaksikan peristiwa yang mungkin seumur hidup mereka baru pertama kali terjadi. Ma'am, say hi. Parece muito universal. Só isso. Ali, ó, ali. Ini matahari yang biasa terbit dan di belakang sedang terbit, ya, yang biasa kita lihat setiap hari. Tem um sóis. Ali tem ó. Yang ini apa Bapak Ibu? Jadi ada dua matahari terlihat di langit. Ya, ini matahari yang kedua. Outro dia a gente tá mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Matahari kita. Dá de ver se eu tenho um só aqui na Bahia. Ali, um. Mas não tô mentindo, é verdade. Jadi ada dua matahari. Second sun and seen in New York sky. Ada dua matahari terlihat di langit New York. Yang kecil ini bergerak agak lambat. Nah, yang matahari kita ini yang bergerak terus. Namun sampai di hari itu bisa terlihat dalam waktu tidak lama itu mereka hampir bertabrakan. Di Rusia ini sampai terlihat berdekatan, Bapak. Ini saya perlihatkan yang di Rusia. Saya coba searching di internet data-data live yang diberitakan oleh beberapa surat kabar seluruh dunia. Saat itu ini yang di Rusia, Bapak. Yang satu terbit, yang satu terbenam. Mohon maaf suaranya saya matikan karena ini suaranya musik ya. Saya matikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan yang satu ini. Saya percepat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa saksikan detik-detik yang satu bertahan untuk terbenam dengan sangat pelan dan satu lagi merangkak untuk terbit. Nah, perhatikan yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini udah berdekatan. Ini di Rusia, Bapak Ibu. Semua televisi dunia ini memperlihatkan, menayangkan live. Cuma di Indonesia yang tidak menayangkan. Saat itu saya nyalakan semua televisi nasional. Ya, ternyata hampir semua memberitakan perkelahian dua selebritis kita. Saya akan sebutkan namanya ya. Ternyata perkelahian selebritis ini lebih penting ketimbang munculnya dua matahari. Ya, itulah kualitas entertain kita. Jadi masa gitu. Nah, ini di Rusia, Bapak Ibu. Ada dua matahari. Dan sekarang saya perlihatkan yang di Taiwan dan di Bangkok, Bapak Ibu. Sayang sekali, ini padahal viral di saat itu di jagat pertelevisian. Hanya di Indonesia saja yang tidak diperlihatkan saat itu ya Bapak Ibu. Entah mungkin ada stasiun televisi mungkin tidak terbuka oleh saya. Ini di Bangkok Bapak Ibu. The first one is from Bangkok, and the original posting of it says it was from sources in the military. The next one here is from what looks to be a legitimate news media source. Incredible pictures here. Ini di Taiwan. Terjadi gelombang air pasang di lautan.
very much Dan kedua-duanya berdekatan seperti mau tabrakan. Tapi sebetulnya tidak, karena jaraknya mungkin jauh, hanya terlihat seperti dalam satu ruang, sehingga seolah-olah dia akan You bertabrakan. have to wonder if this is real. Nah, yang mana matahari kita Bapak Ibu? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Tidak ada. Oh ya benar. Kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Mana matahari kita? Nah ini fakta empiris di 2011 ini memang terjadi Bapak Ibu. Nah, ada satu kelompok manusia yang kejam di muka bumi ini yang mereka berkonspirasi untuk menguasai dunia. Mereka punya target untuk mengurangi populasi umat manusia di dunia, reduction of population. Sebut saja kelompok ini adalah gerakan Illuminati yang berakidah Kabalah, penyembah iblis dan dajjal, yang simbolnya kalau disimbolkan dengan tangan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu dimati Allah, mereka memanfaatkan peristiwa ini untuk menghancurkan Jepang. Ya, sampai pemerintah Jepang sendiri menyatakan 8.9 earthquake in Japan caused by HARP. Gempa 8,9 terjadi di Jepang ini disebabkan oleh HARP. Ya, HARP singkatan dari High Frequency Active Auroral Satellite Project, satu alat yang dulu digunakan Amerika di Perang Dunia Kedua untuk menciptakan Iron Dome, hologram ke langit, sehingga ada hijab antara mereka dengan Rusia. Apabila ada rudal lewat mengenai Iron Dome tadi, maka akan meledak di ruang angkasa. Ada beberapa lapis Iron Dome, sehingga tidak ada rudal satupun yang meledak di Amerika. Sekarang sudah dimodifikasi dengan sedemikian cara dan canggih. They can create the weather council, earthquake and tsunami. Mereka bisa menciptakan kontrol cuaca, bisa menciptakan puting beliung, gempa bumi dan tsunami. Mungkin agak asing di telinga kita, tapi inilah faktanya Bapak Ibu. Baik, saya perlihatkan contohnya Bapak Ibu, boleh? Ya, biar saya menunjukkan kalau saya tidak berbicara tanpa fakta dan data. Ada fakta dan datanya Bapak Ibu. Ini saya coba perlihatkan yang di Cimahi, Kota Bandung, Bapak. Bandung Cimahi ini terlihat. Nanti juga saya perlihatkan ya. Sini Bapak Ibu ya. Ini yang terjadi di Cimahi. Cimahi itu berdampingan dengan kota Bandung, ya, kayak Magelang, Yogyakarta, Bapak Ibu, seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat. Nggak akan apa-apa. Sebelah sana ada ini asap apa ya? Oh gitu. Serem banget. Tapi nggak akan apa-apa. Nggak akan kesini. Gak akan lagi ini udah bisa jauh. Iya, itu ada itu. Buntut hujan. Bentuknya seperti itu, kayak tornado, Bapak Ibu. Dan ini pecah, kemudian jatuh ke daerah pegunungan Lembang, sehingga terjadi puting beliung di sana. Ya, ini terjadi dua kali, Pak. 2010 dan 2012 kalau tidak salah. Baik Bapak Ibu, nah saya perlihatkan hal yang sama. Bapak Ibu hafalkan tadi bentuknya seperti itu kan. Saya perlihatkan hal yang sama terjadi di Persia, Iran, Laut Iran, Laut Persia, Bapak Ibu. Ini mohon maaf ada musiknya, saya silentkan Bapak Ibu. Saya sedang meneliti satu penelitian terkait dengan gempa bumi yang terjadi sekitar 23 November 2008. Ya, dalam satu rangkaian cuplikan yang dipostingkan di hari itu dalam sebuah ruang publik. Sayangnya klip ini tidak ada suaranya.
Saya sudah lama tinggal di Bandar Lain, sebuah kota kecil di Laut Persia. Beberapa minggu yang lalu saya melakukan penelitian berlanjut tentang gempa bumi yang terjadi sekitar 3 skala Richter. Ya, hal ini memakan waktu 2 minggu saya tinggal di sana dan menelitinya. Pada saat itu saya melihat ada warna menyala, merah menyala di atas permukaan air laut. Banyak ikan mati dan sebagian besar mereka terbakar, hangus. Beberapa hari setelah itu tercium bau menyengat di seantero kota. Ya, surat kabar lokal memberitakan adanya racun yang terdeteksi di laut tersebut, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak saya tinggal di Bandar Lain selama 27 tahun. Pemerintah kota memperingatkan warganya untuk tidak mengkonsumsi ikan di sekitar wilayah itu. Saya berhasil mengambil film kecil dari peristiwa aneh ini, ya, yang apa yang terjadi di laut. Namun sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak ada suaranya. Kalau suara yang saya ini adalah orang yang memposting kembali. Ini suara musiknya. Bapak Ibu, semua mengarah kepada HAP, alat yang tadi saya sampaikan, High Frequency Active or Research Project. Alatnya ini berupa antena, Bapak Ibu, tapi jumlahnya banyak, ada ratusan, di satu tempat yang bernama Gakona di Alaska. Tapi dia bisa menjangkau setiap titik di muka bumi. Ini Bapak Ibu, beberapa gempa saya catat di Cina itu mereka ciptakan. Mungkin asing Bapak Ibu, tapi inilah yang terjadi Bapak Ibu. Dan kita harus melek dan tahu. Saya tidak yakin tsunami Aceh dan tsunami Jepang, tsunami Aceh 2004, 26 Desember 2004. Saya tidak yakin itu natural, tapi human made. Beberapa data saya dapatkan, diantaranya seminggu sebelum tsunami Aceh terjadi, USS Renville sudah bergerak dan berada di Thailand. Ya. 2 minggu kemudian, ya, atau seminggu setelah tsunami Aceh, itu bisa datang ke Aceh. Padahal jarak Amerika Aceh kan jauh, itu di secepat apapun kapal laut itu bisa sebulan. Ini hanya dalam waktu 2 minggu kurang. Pertanyaannya, berarti sejak awal dia sudah tahu, dia sudah bergerak sebelum terjadinya peristiwa ini. Dan ada data yang kami dapatkan, di Thailand itu Amerika menyimpan beberapa pasukan dan lengkap dengan artileri dan pasukan artileri dengan siap persenjataannya. Semuanya tenggelam karena tsunami ini. Baik Bapak Ibu, kembali ke sini, Bapak Ibu bisa perhatikan sama dengan yang terjadi di Cimahi, Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat warna menyala di permukaan air laut. Nah, ini warna menyala, itu api Bapak Ibu. Kalau hutan dibakar saya kira wajar, karena memang ada pohon yang terbakar. Dan hutan dibakar ini adalah salah satu cara untuk mengetahui kandungan emas yang ada di bawah, kandungan logam yang ada di bawah hutan tadi. Untuk mendeteksi emas di bawahnya, tinggal bakar aja hutannya. Makanya kalau lagi pembakaran hutan sengaja, itu untuk mendeteksi emas. Sehingga kalau ada yang ingin memadamkan, itu nggak akan diterima, karena emasnya belum kelihatan. Ya, Pak Mahathir Muhammad sempat menawarkan untuk memadamkan kebakaran hutan ya, Bapak Ibu. Ini live saya, mohon maaf. Kita lihat dulu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada api di atas permukaan air laut, pasti ikan akan menyelamatkan diri kan? Dia akan lari ke bawah, bersembunyi di batu karang. Pasti itu lakukan. Tapi apakah ikan ini selamat? Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Ikan lumba-lumba, ikan apapun, bukan hanya sekali ikan kecil Bapak Ibu, ikan besar pun mati, terpanggang. Padahal mereka berada di dalam air. Ini kejahatan alam yang mereka lakukan. Ini fitnah akhir zaman, huru-hara akhir zaman Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan beberapa bencana yang ini betul-betul alami, dan itu disebabkan karena ulah buruk manusia, kemaksiatan manusia. Baik, sekali lagi, apakah ini hak? Ya. Flora fauna yang indah, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini ada karya ciptaan Allah yang maha kuasa luar biasa. Bapak Ibu bisa saksikan, bukan hanya 100-an, tapi ribuan Bapak Ibu. November 2007. Ini tidak bisa dikonsumsi karena bau racun menyengat.
Inilah yang kami temukan di tsunami Aceh, Bapak Ibu. Kenapa tsunami terjadi tapi diawali dengan adanya ledakan dari tengah lautan, Pak? Di Melaboh itu banyak saksi hidup. Mereka menyaksikan ada ledakan dari dasar laut, kemudian terbentuk cendawan api. Itu menunjukkan adanya nuklir yang disimpan di bawah ring of fire, dasar samudra. Kemudian terjadi tsunami itu. Ada seseorang yang biasa di azan subuh di Melaboh ini. Dia biasa azan subuh dan dia pasti lawa. Setelah itu dia pulang. Seperti itu setiap hari dia lakukan. Nah saat itu dia sudah azan subuh, sudah sholat subuh berjamaah, dia tilawat, berzikir, murojaah. Lalu dia kembali pulang. Di perjalanan dia mendengar menyaksikan. Saya lupa lagi namanya siapa. Ya, saya tidak bertemu dengan dia, tapi tim saya yang bertemu dengan beliau. Tim kami yang bertemu dengan beliau dari pesantren Al-Fatah, Cilengsi Bogor saat itu. Dia lari karena melihat ada tsunami. Dia melihat ada cendawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pasti yakin akan ada tsunami, maka dia lari ingin menyelamatkan keluarganya. Tapi dia kalah cepat sama tsunami, Pak. Tsunami itu membawa dia terkena tsunami, tapi seperti yang dibawa begini, Pak. Air itu seperti yang menggendong beliau, lalu beliau ditempatkan di tempat biasa beliau azan. Ini ceritanya, sambil menangis dia bercerita itu karena keluarganya tidak ada yang selamat. Dia menyaksikan air itu menghancurkan rumah-rumah, tapi masjid utuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada peristiwa di muka bumi ini melainkan atas ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti kita bahas dalam pendekatan Quran hadis, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Gosong, Bapak Ibu sekalian. Padahal mereka sudah menyelamatkan diri. Ini yang terjadi. Dan bukan hanya ratusan ribuan, Bapak Ibu. Ini kejahatan alam yang dilakukan oleh mereka. Salah seorang pakarnya bertanya kepada sang jenderal yang melakukan survei ke lapangan di alat-alat ini. Satunya nuklir yang disediakan oleh mereka. Jawabannya apa? Untuk apa semua ini diciptakan? Untuk memerangi Islam ketika khilafah tegak untuk yang terakhir kali. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah kalau memang khilafah ini akan tegak. Sebagaimana hadis dari Huzaifah bin Yaman dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu tentang kekhilafan yang akan terjadi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini fakta-fakta empiris yang terjadi di tahun 2007. Ini alat, maksud saya alat yang coba kita waspadai. Bapak Ibu rahmati Allah, ada kejadian di Indonesia ini, dua kejadian yang aneh, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, mungkin Bapak Ibu ada juga yang melihatnya. Kalau tidak salah ini viral juga di di Instagram ya, atau di WA, Bapak Ibu. Adanya terlihat dua mata, Bapak Ibu sekalian. Dan itu nampaknya dua mata Dajjal ya. Satu mata Dajjal barangkali. Coba lihat. Ini nggak makan nah, keterang dia dah. Ya Allah, ngaku matanya ngaku cak itu Belum ni mereka kilat pula nah, ya Allah. Ini 2019 dua-duanya, Bapak Ibu. Seperti apa, Pak? Seperti sebuah mata ya? Sebuah mata. Hal yang serupa saya temukan di Padang ketika terjadi tsunami dan gempa Padang. Tahun berapa itu, Pak? Kalau ini dua-duanya ada, dan ini kayak mata malaikat, terang sekali ini di langit menjelang maghrib, dan ada suara yang menyengat kuat ke telinga. Itu pengakuan dari warga sekitar. Ini terjadi 2019, Bapak Ibu. Hub bisa menciptakan hologram, dan itu bisa jelas terlihat. Beberapa hologram saya temukan di Rusia ada. Ini di kota Bandung, Pak. Ya, seperti satu mata. Apakah ini mata Dajjal? Oh, sesuatu. Baik, Bapak Ibu yang Allah, itu bencana-bencana atau beberapa peristiwa yang
terkait dengan yang tadi di awal terkait dengan bencana kataklizmik 2011-2012. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa bencana lain banyak terjadi menimpa bumi, menimpa kita, termasuk Indonesia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ada satu peristiwa yang ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan surat Al-Anfal ayat 33. Ini rumus bencana alam. Ya, kalau kita lihat surat Al-Anfal ayat 33, Bapak Ibu. Bahwa bencana alam ini ada rumusnya. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah jelas menyatakan dalam ayat ini, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka Muhammad sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Jadi tidak mungkin Allah menimpakan azab kalau Rasulullah terus berdakwah beramal ma'ruf nahi munkar. Ayat ini tidak melihat Rasulullah secara fisik. Kalau melihat Rasulullah secara fisik berarti sudah tidak berlaku hari ini karena Rasulullah sudah tidak ada, Bapak Ibu. Tapi ayat ini bermaksud secara fungsional, maknawi. Artinya tidak akan ada bencana di satu negeri, di satu kaum kalau kaum tadi aktif melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar. Setiap ada kejadian orang-orang soleh yang aktif melakukan nahi munkar itu selalu selamat karena memang itu rumusnya. Maka kami selamatkan mereka yang melakukan nahi munkar, melarang dari berbuat dosa. Dan kami binasakan mereka yang berbuat maksiat. Itu di dalam surat surat Al-Ankabut atau surat Al-Anfal juga, Bapak Ibu. Jadi Allah tidak akan mungkin menyiksa satu kaum kalau kaum tadi menghidupkan Quran dan Sunnah. Bapak Ibu tolong angkat tangan di sini. Yang seumur hidupnya pernah mendengar Brunei Darussalam ditimpa bencana, sekali saja diberitakan. Apakah gempa bumi, tsunami, atau longsor? Pernah Bapak Ibu mendengar? Sekali saja seumur hidup kita. Belum pernah Pak mendengar? Brunei? Indonesia? Hampir banyak terjadi Bapak Ibu. Kenapa demikian? Bapak Ibu, karena betapa banyaknya maksiat yang terjadi di tanah air kita. Apa saya harus perlihatkan maksiat demi maksiatnya Bapak Ibu? Oke, coba saya perlihatkan. Ya, ini sesuatu yang saya sendiri menyaksikannya miris Bapak Ibu sekalian ya. Negara mayoritas Muslim, tapi bencana demi bencana banyak terjadi Bapak Ibu. Ya. Ini membuat saya merinding menyaksikan fakta-fakta yang memang terjadi di tanah air kita ini. Ya, di udara kita dihancurkan dengan pesawat terbang yang jatuh Bapak Ibu. Di laut kita dilanda tsunami, di darat kita dilanda gempa bumi. Ini kemaksiatan yang pernah Bapak Ibu terjadi. Ini di Jawa Barat. Pernikahan sesama jenis. Ya. Dan jumlah mereka ternyata makin banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian juga musik-musik berbau syahwat, wanita-wanita telanjang, berpakaian memang, tapi mereka sebetulnya telanjang. Hakikatnya mereka telanjang karena pakaian mereka tidak membuat mereka tertutupi auratnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan kemudian dikemukakan kembali oleh siapa? Oleh sahabiah, oleh istri Rasulullah, oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah ditanya tentang gempa bumi. Ya. Lalu beliau menjawab, "Idza stabahu zina, basyarabul khumura, wa darabul ma'azifa, ghaladahu azza wa jalla fis samai." Apabila zina merebak di mana-mana, manusia meminum khamr sebagai minuman yang mereka banggakan setiap hari, dan mereka bermain musik yang melenakan dan memuaskan syahwat mereka. Ghalallahu fis samai, Allah yang ada di langit sana murka, cemburu. Faqala lil ardi, Allah berfirman kepada bumi, "Ya ardi tazalzali bihim,
Hei bumi, hancurkan mereka, goncangkan mereka, digoncangkan. Kita mengenal peristiwa di Anyer. Saat itu ada grup musik yang sedang manggung ya, sampai kelihatan langsung live bencana tsunami-nya menimpa. Sampai beberapa orang dari grup musik tadi meninggal, kecuali vokalisnya Bapak Ibu ya, itu masih hidup. Istrinya pun meninggal, beserta anaknya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang saya khawatirkan, dan ini banyak terjadi di tanah air kita. Ya. Kemudian perzinahan terbang di mana-mana, khamr diminum, dan musik-musik berbau syahwat banyak didendangkan ketimbang kajian-kajian yang sudah ada sebetulnya. Tapi mereka lebih marah ke sana. Maka Allah murka, bumi pun bergoncang. Ya. Saya langsung survei ke Garut ketika ada bencana longsor dan tsunami di Garut. Bukan tsunami, longsor dan banjir di Garut, di Jawa Barat. Saya datang ke sana, ke tempat di mana terjadi musibah. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Sungainya di bawah, ini yang hancur atau di atas, Pak. Sementara di bawah ada pesantren gak hancur, Pak. Sama sekali tidak hancur. Hanya bagian depannya saja. Itu dibatasi oleh sungai, oleh kali kecil. Itu kali ke area pesantren Al-Qadar kalau tidak salah. Itu aman, tidak hancur. Tapi itu yang bagian atas juga hancur. Anehnya kok ke atas airnya tidak ke bawah ya. Bapak Ibu sekali lagi. Wa makana Allah liyu'adzibahu wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa satu kaum sementara kaum itu aktif melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di Brunei Darussalam kenapa tidak diberitakan ada bencana? Karena mereka menerapkan syariat Islam Bapak Ibu. Tahun 1980-an Hasan al-Bolkiah itu menyampaikan kalau Brunei berdasarkan syariat Islam, maka diembargo ke Brunei, diblokade. Ya, aset-aset Hasan al-Bolkiah itu dibekukan di luar negeri, tapi tetap istiqomah. Dan mereka menghormati ulama. Sampai ketika ulama di tanah air kita pernah mendengar Bapak Ibu, ulama-ulama yang dibunuh oleh orang-orang yang gila mendadak merebak di satu provinsi di Jawa Barat, terutama di daerah Bandung kami kenal seseorang yang kemudian dibunuh, bahkan pernah terjadi juga hampir menimpa kita Bapak Ibu sekalian. Ditemukan di belakang saya ada seseorang yang membawa gunting, satu persatu ulama kita diincar. Kok ada orang gila mendadak dan dalam waktu yang sama, dalam waktu yang dekat mereka memulai muncul bersamaan dan reda bersamaan. Aneh Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Brunei mengatakan begini, wahai para ulama Indonesia, jika kalian tidak dihormati oleh negara kalian sendiri, kami siap memuliakan kalian. Datanglah ke Brunei Darussalam. Allah Bapak Ibu. Malu saya Bapak Ibu sekalian kan? Ya, selamat datang di Indonesia yang sama Bapak Ibu. Baik. Yang kedua, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa satu kaum jika mereka beristighfar Bapak Ibu. Jadi kaum itu jika beristighfar, gak mungkin Allah menyiksa kaum tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah. Istighfar itu dilakukan oleh seseorang ketika apa Bapak Ibu? Ketika seseorang berbuat dosa kan? Orang beristighfar karena dia sadar telah melakukan perbuatan dosa. Maka dia beristighfar pada Allah meminta ampun. Pertanyaannya, adakah orang yang mengucapkan istighfar setelah berbuat baik Bapak Ibu? Astagfirullah ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku tadi sudah sedekah ya Allah, aku sudah wakaf tadi, ampuni aku ya Allah, maafkan aku. Gak ada. Ingat, iblis pernah berkata, setan pernah berkata, ya Adam, ahlaktukum bidunum. Hai anak cucu Adam, aku binasakan kalian dengan perbuatan dosa. Sudah aku goda kalian dan kalian terjebak dengan perbuatan dosa yang aku tipu dayakan. Kalian bertobat kepada Allah dengan beristighfar. Fa ahlaktumuni bil istighfar. Lalu kalian hancurkan tipu dayaku dengan istighfar kalian. Lalu apakah setan berhenti dengan istighfar kita? Tidak Bapak Ibu. Setan memang perbuatannya, profesinya adalah menyesatkan manusia dengan perbuatan dosa. Maka dia membuat sebuah rekayasa. Manusia istighfar setelah berbuat dosa, dan tidak ada yang istighfar setelah berbuat baik. Muncul ide tuh. Kalau gitu, sayuzayyinu sarrakum bil khair fala tastaghfiruna abada. Aku akan kemas keburukan kalian seolah kalian memandangnya baik sehingga kalian tidak istighfar selamanya. Maka hari ini kemaksiatan dan perbuatan dosa dikemas seolah-olah itu baik, padahal itu adalah dosa. Maka orang tidak beristighfar selamanya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah,
Ini saya perlihatkan ada satu peristiwa. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita. Saya tidak ambil dari Indonesia, tapi dari luar negeri saja. Nah, kalau ambil dari Indonesia, saya khawatir nanti saya kena cekal juga Bapak Ibu ya. Salah omong saya ditangkap lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya sampaikan dulu hadis Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa bencana alam, huru hara akhir zaman. Subhanallah, بشكل يعني مرعب ومفاجئ. يعني العلماء لا يعرفون تفسيرا لهذه الظاهرة. Oh my god. سبحان الله. انظروا هذا كراج السيارات خسف وهذا بيت وهذه سيارة أيضا وهذا حيوان وهذا انظروا إنسان واحد يمكن أن تخسف به الأرض. سبحان الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. سبحان الله. ورأينا كذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر البشرية بهذه الأحداث قبل وقوعها ب14. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. واستعمل عليه الصلاة والسلام كلمة آخر الزمان للتعبير عن الزمان الذي تقع فيه هذه الحوادث، وبين أن حدوث هذه العلامات دليل وإشارة إلى اقتراب الساعة. Baik, itu salah satu hadis. Jadi tidak mungkin Allah mengazab satu kaum Bapak Ibu sekali lagi, kecuali ada kemaksiatan di sana terjadi. Baik, Bapak Ibu, saya minta waktu 15 menit lagi boleh? Atau sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 6 ya, kurang lebih ya. Boleh sampai jam 6? Atau kurang lagi, salah kurang Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, hormati Allah, ini saya perlihatkan satu peristiwa yang menyebabkan terjadinya gempa. Bapak Ibu, ini ada satu festival yang selalu dilakukan di sebuah tempat, di sebuah negara. Dan ini dengan cara membantai beramai-ramai. Ini dikenal dengan ritual Gadimai, upacara ruatan kampung di Nepal. Ini di Bariapur, 160 km dari Kathmandu, ibu kota Nepal. Kita tahu Nepal negara dengan mayoritas beragama Hindu. Ada sebuah ritual yang rutin mereka lakukan, animal sacrifices, yang mereka sebutkan dengan ritual Gadimai Party. Di mana Gadimai ini adalah cara mereka melakukan ruatan kampung agar tidak terkena bencana. Apabila ada tanda-tanda alam yang cenderung mereka pahami sebagai isyarat bencana, maka mereka melakukan sacrifice, pengorbanan binatang. Di tempat ini ada 5.000 ekor kerbau mereka bantai seperti ini, Bapak. Keyakinan mereka, jika binatang ini dikurbankan untuk Dewi Gadima, itu nama Dewi mereka, maka apabila darahnya tercecer ke tanah, ke bumi, itu akan diberkahi. Makin banyak kurban, makin banyak diberkahi. Itu versi mereka.
biadab mereka Bapak Ibu. Ini di Gadimai. Nah sekarang saya perlihatkan yang di Dorbarahi, di sebuah kuil. Kuil ini pun hancur ketika gempanya terjadi Bapak Ibu. Nanti saya juga perlihatkan gempanya. Ya, ini ayatnya tadi kita bahas dan ini contohnya Bapak Ibu. Ribuan ekor kambing juga dibantai di sini. Ini dilakukan di air agar air ini mengalirkan jauh, membawa kambing-kambing darah-darah kambing ini sampai ke seantero negeri. Makin jauh mengalirinya, membawa darah-darah tadi, maka makin jauh keberkahannya, makin luas keberkahannya. Versi mereka, Bapak Ibu. Saya tidak lama, hanya 2 saja yang saya perlihatkan. Ini ritual Gadimai di Nepal, negara yang tidak punya laut, yang dikelilingi oleh daratan, berbatasan dengan India. Bapak Ibu dimati Allah, sudah selesai. Mereka makhluk Allah, Bapak Ibu. Kalau makhluk Allah dizolimi, jangankan manusia, Pak, binatang pun kalau dizolimi, itu doanya tidak akan terhijab dengan Allah. Maka saya yakin binatang ini mengadu kepada Allah kan. Mereka dizolimi. Kalau mereka dikurbankan untuk Allah, maaf ibu sila, karena memang untuk itu Allah menciptakan mereka. Tapi kalau mereka dikorbankan untuk selain Allah, itu yang mereka tidak ridho. Apalagi dengan cara zolim dan batil semacam itu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? 2 hari setelah itu pun terjadi bencana alam gempa. Dan ini detik-detik gempanya terjadi menghantam mereka. Ini Bapak Ibu, contoh gempa yang terjadi. Nepal dikenal sebagai negara 1000 kuil, ada banyak pagoda dan kuil. Bapak Ibu perhatikan, di langitnya tidak ada burung satupun kan? Bapak Ibu perhatikan, di langitnya tidak ada burung satupun. Ini di detik-detik gempa terjadi. Tapi ketika gempa terjadi, burung-burung bermunculan. Apakah mereka memang burung atau malaikat yang Allah kirim untuk menghantam, menghancurkan mereka? Ini detik-detik tadi kuilnya, banyak kuil yang runtuh dan hancur pada saat itu. Baik, 1, 2, 3. Ini gempa sudah terjadi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, binatang makhluk Allah. Kalau mereka dizolimi pun bisa membuat manusia masuk neraka dan Allah bisa menimpakan azab dalam waktu singkat saat itu juga. Ya, ini beberapa azab yang lain yang bencana lain yang diterima oleh Nepal akibat peristiwa. Ini masih di gempa yang sama, Bapak. Nah, nanti terlihat asapnya ke atas. Ini adalah peristiwa-peristiwa dari robohnya beberapa gedung.
Ini 6 peristiwa yang terjadi pada saat gempa yang terekam dengan CCTV dan kamera. Jadi peristiwa ini terjadi sampai berita pada kami 2 orang warga Bandung yang sedang berada di Sakti Malaya ikut tertimbun oleh salju. Karena mereka baru melaksanakan pernikahan sedang bulan madu. Kedua orang tuanya hadir dalam kajian saya. Mereka menyampaikan tidak ditemukan jasad keduanya. Keduanya dari Bandung dan keduanya pencinta alam. Dari apa saya tidak tahu nama komunitas pencinta alamnya. Kedua-duanya sedang bulan madu dan yang ditemukan itu adalah identitasnya saja. Ada ditemukan dompet beliau. Ya, dompet salah satu dari keduanya yang karena tergerus jatuh, celananya mungkin tergeser, maka dompetnya jatuh dan itu yang berhasil ditemukan. Tapi jasadnya sampai berita itu ada sampai ke kami itu tidak ditemukan. Tapi pada akhirnya ditemukan. Saat itu kita berdoa bersama untuk mereka dan sholat gaib untuk mereka. Ya, ini dari warga Bandung ketika peristiwa ini terjadi. Masih kita saksikan Bapak Ibu. 25 April 2012 jam 12:21. Ini di Nepal. Pasca 1 hari setelah upacara Ganima ini. Baru dengan gempa sudah seperti ini, apalagi dengan kiamat. Mari kita bahas tentang kiamat. Gambaran di dalam Al-Quran dan hadis. Lihat CCTV memperlihatkan kolam air ini, dahsyat banget. Seperti yang dikocok Bapak Ibu. Ini CCTV-nya bergoyang seperti ini. Bapak Ibu bisa saksikan goncangannya saking dahsyatnya sehingga airnya pun seperti ini. Tidak dapat kita bayangkan goncangannya sekeras apa. Dahsyat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian dimati Allah. Kapan ini terjadi? Dan apa akan menimpa siapa Bapak Ibu? Kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Anfal juga. Ayat ke berapa? Ke-24 atau 26. Allah menyatakan A'udzubillahi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu takut waspada kepada satu fitnah atau bencana yang bisa terjadi menimpa bukan hanya orang yang zalim di tengah kalian, tapi juga bisa mengenai orang-orang yang beriman. Kapan itu terjadi? Ya. Ada satu hadis yang saya dapatkan dari sebuah kitab ya, Bapak Ibu sekalian. Kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malaim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sana Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul 'ammah bi amalil khassah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menyiksa satu kaum semuanya hanya karena kemaksiatan segelintir orang saja. Artinya kalau yang maksiatannya segelintir orang, yang mereka yang diazab, nggak mungkin kaum lain tetangganya akan disiksa, enggak. Hatta yarawul munkara baina zalamaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wa hum qadiruna ayyunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yunkiru, tapi mereka diam saja. Hati-hati Bapak Ibu. Kita tahu ada kemaksiatan di depan kita, kita diam saja. Biarkan itu tetangga kita, bukan kita. Iya, yang maksiat tetangga kita, yang zina tetangga kita, yang mabuk dugem tetangga kita. Tapi azabnya kita kena. Faidah falu dalika, jika mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi padahal mereka mampu mencegahnya dengan satu langkah mudah, fala yukiru, mereka diam saja, tidak mengingkarinya. Adzabahullahu khassata wal ama, adzabahullahu khassata wal ama. Allah siksa kaum yang berbuat orang yang berbuat mungkar tadi dan kaum yang membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak kami pahami. Kok masjid bisa hancur padahal masjid rumah Allah Bapak Ibu?
ketika gempa dan tsunami yang terjadi di satu tempat ini. Saya tidak sebutkan tempatnya. Bahkan ada yang sedang sholat pun tertimpa oleh reruntuhan masjidnya. Padahal sholat belum selesai, Bapak Ibu. Kok bisa terjadi? Bapak Ibu rahmati Allah, karena sholat mereka tidak berfungsi. Bukankah sholat disebutkan oleh Allah fungsinya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masjid itu fungsinya adalah menjaga, mentertibkan mereka agar tidak berbuat maksiat, agar mereka takwa kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa. Lah kalau masjid tetap berdiri dan maksiat tetap jalan, STMJ namanya Bapak Ibu, sholat terus maksiat jalan, ini yang mengundang azab. Maka sholat hanya sebatas ritual fisik saja, tidak membumi menjadi perilaku amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu, ini yang terjadi di tanah air kita. Mari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha. Mudah-mudahan taubat kita ini Allah terima, karena berbagai macam kemaksiatan terjadi di tanah air kita, dan kita hanya bisa menonton dan mengelus dada, Bapak Ibu, atau hanya dengan meneteskan air mata tanpa bisa melakukan satu langkah-langkah aktif. Karena begitu kita bergerak, kita ditangkap dan kita dicap sebagai teroris, radikal, dan intoleran. Ini yang kami dapati di lapangan, Bapak Ibu. Saya sendiri sekarang statusnya tersangka. Berkas saya sudah sampai ke Kejati. Ya. Hanya karena memang ada seseorang datang kepada saya dan sampaikan pada istri saya di saat saya kajian ceramah, membahas tentang fenomena akhir zaman. Dan dia mengaku seperti itu. Saya kemukakan ini, tapi saya menggunakan kata-kata saya kutip dari media. Ternyata itu pun tetap dipermasalahkan oleh mereka. Bapak Ibu, inilah kondisi di akhir zaman. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti memegang bara api. Ya, nasihat dari Rasulullah untuk kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan, badiru bil amali sholihat. Badiru bil amali sholihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu yang membuat para sahabat yang tadinya jahiliyah menjadi khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang membuat sahabat menjadi khairul ummah pada tadinya jahiliyah, amar ma'ruf nahi munkar. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan dibiarkan ketika ada kemaksiatan di depan kita. Kecuali kita siap dengan azab yang Allah timpakan, kita juga kena, nauzubillah. Fasatakunul fitan, karena akan terjadi huru-hara dan petaka fitnah menimpa kalian kaki lail al-muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita, berlapis-lapis. Belum selesai umat Islam difitnah dengan satu fitnah ini, muncul fitnah-fitnah berikutnya. Dulu ada fitnah susu konde, lalu fitnah menimpa pribadian Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW. Lalu muncul lagi fitnah-fitnah yang lain, fitnah cadar lah, fitnah celana cingkrang lah. Itu Bapak Ibu sekalian, akan selalu ada fitnah tadi. Al-qawl al-mutamassikin bi dinihi yawmaidin, maka orang-orang yang berpegang teguh kepada agama saat itu kal-qabidi alal jamri, seperti memegang bara api. Bagaimana rasanya memegang bara api? Ada kayu bakar menyala, kita pegang, panas, terbakar, Bapak Ibu. Itulah resiko yang kita dapatkan ketika kita istiqomah mengamalkan Quran dan Sunnah hari ini. Dicap radikal, teroris, fundamentalis, intoleran, anti NKRI. Tapi itulah harga yang harus kita bayar. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Ini ada di akhir zaman. Dan jika kita istiqomah dalam mengamalkan Quran dan Sunnah, pastikan pahalanya besar. Baik, saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, Allah memberikan kepadanya pahala 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyhadu minhum ya Rasulullah, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini jika kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, apalagi kualitas sunnahnya memang cukup berat, tapi kita amalkan dengan istiqomah, maka pahala kita 100 kali dari syahidnya para sahabat Rasulullah SAW. Satu kali mati syahid, satu pahala mati syahid. Satu kata Rasulullah, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar tubuhnya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Pada ya'lamu bi'anamil mauti laqad tinamar. Dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut saja. Jadi orang yang mati syahid sakitnya seperti digigit semut, Bapak Ibu. Tidak percaya silakan buktikan. Kalau sudah terbukti kirim WA pada saya.
Ustaz, betul, mati saya seperti digigit semut Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan. Siapa yang dikirim ya Bapak Ibu? Yang kedua, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Ustaz kami ketika terjadi peristiwa Sampit Kalimantan, baru pulang kajian dibantai Bapak Ibu, berhadapan, dan mereka tidak membawa senjata karena baru pulang kajian. 3 orang. Satu dari Jakarta, meninggal dunia. Dan belah kepalanya, tangannya putus karena parang yang tajam. Lalu dikuburkan di tempat seadanya karena situasi belum kondusif. 18 hari kemudian, situasi sudah reda, pemerintah sudah meredakan situasi. Keluarga meminta agar jasadnya dipindahkan ke makam keluarga. 18 hari Bapak. Apa yang terjadi? Tubuhnya masih utuh, seperti baru dimakamkan. Darahnya masih mengalir, kelihatan merah. Badannya masih segar. Ini bukti orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga, Allah bebaskan mereka dari fitnah kubur. Yang keempat, Allah berikan kemuliaan baginya, tajul waqar, mahkota kemuliaan. Mahkota disematkan untuknya. Yang kelima, Allah memberikan kepadanya hak untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, 70 orang terdekatnya. Daftarnya dikasihkan nanti. Siapa? Silakan. Kakek, nenek, ayah, ibu, opa, oma, dan si doi misalnya. Ya, jangan si doi ya. Boleh pacaran. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan kepadanya 73 bidadari. 73 bidadari Bapak Ibu. Itu 1 kali mati syahid. Kalau 100 kali pahala mati syahid Bapak Ibu. Tadi 70 syafaat bagi keluarganya. Kali 107.000 Bapak Ibu. 1 kampung kita syafaati. Tadi bidadarinya 23. Kalau 1 kali mati syahid. Kalau 100 kali 7.300. Nah, kebayang bidadarinya 7.300? Gimana menggilirnya Bapak Ibu? Nah, itu bagi mereka yang menghidupkan sunnah. Bapak Ibu rahmati Allah, insyaallah materi kita bisa kita lanjut ke depan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama saya, dalam arti Bapak Ibu bisa mendengarkan kajian saya, dan terima kasih pada DKM At-Taqwa atas waktu dan fasilitas acaranya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, tidak ada tanya jawab karena memang sudah mau bekerja Bapak Ibu ya. Kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah mencabut azab demi azab kalau Allah sedang memurkai bangsa ini. Ya, karena kita memang menyaksikan kemaksiatan dijajakan begitu, dan kita tidak bisa melakukan hal yang berarti untuk mencegahnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita selama kita tidak bisa melakukan dakwah dan amal ma'ruf maksimal. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin demi pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga kehadirannya menjadi junnah, menjadi perisai yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam murka dari Allah SWT. Kita tutup dengan doa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتني ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم اعكس قلوب العلماء اللهم اعكس قلوب العلماء والزهداء والمسلمين من نومهم وغفلتهم العميق ومن غفلتهم العميق ودين سبيل الرشاد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من
شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنت المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم أنزل نصرتك على المسلمين من المؤمنين في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين عامة. اللهم اشدد وطأتك على أعدائنا خصوصا في فلسطين على اليهودي الذين يقاتلون إخواننا في غزة، الذين يحاربون إخواننا في فلسطين. اللهم شدد شملهم وفرج جمعهم واشدد وطأتك عليهم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واختم لنا حسن الخاتمة، واختم لنا حسن الخاتمة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان والإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والإسلام. اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور، وأتنا آمرا عادلا يقودنا إلى سبيلك، واقض على حوائجنا بحكمك وبسنة نبيك، يقودنا إلى اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء راشدين المهديين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.